Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi dengan channel Gas Berbagi Ilmu. Kali ini kita masih membahas soal IPA, bab benda ya, benda dan sifatnya. Nah, ini untuk adik-adik yang ada di kelas 5. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal nomor 8 sampai nomor 14 ya. Kenapa? Karena soal yang nomor 1 sampai 7 sudah ada di video sebelumnya ya. Nah, ini adalah video kedua yang membahas soal nomor 8 sampai nomor 14. Nah, untuk soal nomor 15 dan seterusnya itu ada di video berikutnya ya. Jadi biar videonya nggak kepanjangan, jadi saya bagi menjadi 7 soal aja. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama, yaitu soal nomor 8. Soal nomor 8 ini adalah soal UAS tahun 2005. Salah satu benda yang menggunakan prinsip kapilaritas adalah A. Lilin, B. Neon, C. Kompor minyak tanah, D. Tungku. Yang mana nih jawaban yang tepat? Yang tepat adalah yang C ya, kompor minyak tanah. Nah, ini untuk adik-adik yang hidup di zaman sekarang mungkin udah nggak kenal ya apa itu kompor minyak tanah. Kompor minyak tanah itu udah jarang karena sekarang udah banyak digantikan dengan kompor gas ya. Tapi perlu adik-adik ketahui aja bahwa kompor minyak tanah itu dia menggunakan sumbu. Sumbunya itu biasanya dari kain. Nah, nanti minyak tanah ini merambat naik ke sumbu itu ya, sehingga sampai ke atas dia karena prinsip kapilaritas nanti minyak tanahnya ini sampai ke atas ya, merembet di sumbu kompor tersebut sehingga nanti kompor tersebut bisa dinyalakan dari atas ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C ya, nomor 8 ya, kompor minyak tanah. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 9. Ini adalah soal UAS tahun 2005. Salah satu benda di bawah ini apabila dimasukkan ke dalam air akan terapung adalah A. peniti, B. paku, C. kerikil, dan D. karet. Nah, ini mudah ya. Jawaban yang paling tepat apa? Yang D pastinya ya, karet ya. Kenapa? Karena ya karet benda yang dapat terapung jika dimasukkan ke dalam air. Dia massa jenisnya lebih kecil ya dari air ya, sehingga dia bisa mengambang di air. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Ini adalah soal UAS tahun 2004. Setiap perubahan bentuk benda selalu menghasilkan energi. A. panas, B. gerak, C. bunyi, D. pegas. Mana nih jawabannya nomor 10? Nomor 10 jawabannya adalah yang B ya. Yang B yaitu gerak. Jadi benda yang berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain itu selalu menghasilkan energi gerak ya. Contohnya apa? Misalnya nih, perubahan wujud air menjadi uap. Nah, air yang berubah menjadi uap itu nanti akan bergerak dan menekan ke udara. Jadi nomor 10 itu jawabannya itu adalah yang B ya, gerak ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Ini adalah soal UAS tahun 2004. Perambatan panas cahaya matahari sampai di bumi berlangsung secara A. konduksi, B. konveksi, C. radiasi, D. refleksi. Nah, yang mana nih jawabannya yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang C ya. Yang C, radiasi. Jadi ini dihafal ya adik-adik ya, contoh dari radiasi apa. Nah, kalau untuk panas cahaya matahari itu dia disebut radiasi ya, pancarannya itu adalah radiasi. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12 ya, soal nomor 12 ya. Soal nomor 12. Tadi udah paham ya kenapa radiasi? Radiasi itu apa sih ya? Maaf ya, nomor 11 mungkin saya jelaskan sedikit dulu ya. Yang radiasi itu apa sih? Radiasi itu adalah perpindahan panas yang tidak melalui zat perantara. Jadi panas matahari kan nyampe ke kita nggak pakai perantara, atau kita merasa panas saja ya. Nah, itu namanya radiasi. Contohnya adalah panas matahari sampai ke bumi. Ada lagi nggak contoh radiasi? Ada, misalnya adik-adik berdiri dekat api unggun, itu akan merasakan panas dari api unggun ya. Nah, itu panas yang dipancarkan itu dia tidak melalui perantara, jadi disebut radiasi juga ya. Paham ya? Jadi jawabannya yang radiasi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Itu adalah soal UAS tahun 2003. Perpindahan kalor melalui suatu zat yang diiringi zat perantara disebut A. radiasi, B. isolasi, C. konveksi, D. fantasi. Yang mana nih jawabannya? Nomor 13 jawabannya adalah
Yang C ya. Yang C konveksi. Apa sih itu konveksi? Kalau tadi yang nomor berapa? 11 tuh radiasi ya. Nah, nomor 13 ini konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi itu adalah perpindahan panas atau kalor melalui suatu zat yang diiringi zat perantara. Yang diiringi dengan zat perantara, yaitu disebut dengan konveksi ya. Jadi nomor 13 jawabannya itu adalah yang C. Ini adik-adik harus hafal ya. Apa itu radiasi, konveksi, seperti itu ya, perpindahan-perpindahan kalor harus dihafal. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Ini soal terakhir di video ini ya. Nanti untuk adik-adik yang memerlukan soal nomor 15 dan selanjutnya itu ada di video berikutnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14, soal UAS tahun 2003. Permukaan air selalu mendatar apabila dalam keadaan A tenang, B berombak, C mengalir, D memancar. Yang mana nih jawabannya yang paling tepat? Pastinya yang A ya, saat tenang lah ya pasti. Jadi salah satu sifat air itu kan dia permukaan air diam itu selalu mendatar ya. Jadi nomor 14 jawabannya yang A, tenang ya. Baik, cukup ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.